Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Mirza Agustin, SMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis digital dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Dwi sebagai moderator dan ada juga kedua teman saya, Nazib dan Fairu, sebagai pembaca materi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan studi kasus pada PT Pos Indonesia, yaitu proses inovasi. Di sini slide ini saya akan menjelaskan profil singkatnya dulu nih. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan dari profil singkat PT Pos Indonesia. Nah, dari segi sejarahnya dulu nih, PT Pos Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1746. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu perusahaan tertua di Indonesia. Awalnya PT Pos hanya melayani pengiriman surat, tapi seiring perkembangannya zaman, sekarang sudah berubah menjadi perusahaan logistik modern. Jadi tidak hanya kirim surat, tapi juga paket, layanan keuangan, dan distribusi barang. Oke, selanjutnya ada visinya menjadi raksasa logistik digital pilihan utama bangsa. Artinya, PT Pos Indonesia ingin menjadi perusahaan logistik yang besar, modern, dan berbasis teknologi digital, serta menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pentingnya inovasi, yaitu pentingnya inovasi saat ini PT Pos Indonesia menghadapi persaingan yang sangat ketat, terutama dari perusahaan ekspedisi swasta seperti JNE, JNT Express, dan Si Cepat. Karena itu, PT Pos Indonesia harus terus berinovasi, misalnya dengan menyediakan layanan tracking online, aplikasi digital, dan meningkatkan kualitas pengiriman. Selanjutnya, yaitu transformasi digital dan inovasi layanan PT Pos Indonesia Persero. Lanjut ke studi kasusnya nih. Nah, studi kasusnya ini reinvensi logistik melalui aplikasi Pos Aja. Nah, transformasi digital itu perubahan dari sistem yang masih manual menjadi berbasis teknologi. PT Pos Indonesia melakukan transformasi ini agar bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama karena sekarang hampir semua layanan sudah berbasis online. Inovasi layanan. Salah satu inovasi yang dilakukan itu kayak melalui Pos Aja, melalui aplikasi itu pelanggan bisa mengirim paket tanpa harus ke kantor pos, melacak paket secara real time, mendapatkan informasi tarif dan layanan. Jadi semuanya jadi lebih praktis dan cepat. Selanjutnya itu studi kasusnya nih. Dalam studi kasus ini, PT Pos melakukan yang disebut reinvensi logistik, yaitu memperbarui cara kerja logistik agar lebih modern. Dulu prosesnya cenderung manual dan memakan waktu. Terus sekarang jadi lebih digital, efisien, cepat. Tuh. Hal ini kan dilakukan supaya PT Pos bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang berbasis digital. Oke, selanjutnya masalah utama the pain points. Kesatu ada birokrasi lama, kedua antrean, ketiga kebutuhan akan kecepatan kepraktisan. Oke, dari birokrasi lama. Masalah pertama adalah birokrasi lama, yaitu proses pelayanan masih berbelit-belit, terlalu banyak tahapan, dan kurang efisien. Hal ini membuat pelayanan jadi lambat dan kurang nyaman bagi pelanggan. Oke, kedua itu ada antrean. Masalah kedua ini banyak pelanggan harus datang langsung ke kantor pos dan menunggu lama untuk dilayani. Ini tentu membuat pengalaman pelanggan jadi kurang baik, apalagi di era sekarang yang serba cepat. Oke, selanjutnya itu kebutuhan akan kecepatan dan kepraktisan. Artinya, masalah ketiga ini kebutuhan masyarakat semakin tinggi terhadap layanan yang cepat dan praktis. Saat ini orang lebih suka layanan yang bisa diakses di rumah, cepat, tidak ribet.
Terus kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan ini, pelanggan bisa beralih ke layanan lain. Oke, selanjutnya saya akan serahkan ke teman saya yaitu Fahiru. Silakan Fahiru. Baik, terima kasih Dwi. Saya akan melanjutkan dari slide selanjutnya, yaitu inovasi utama dari PT Pos Indonesia itu ada pada aplikasi Pos Aja. Jadi definisinya itu inovasi proses berbasis aplikasi mobile yang mengintegrasikan layanan kurir dari hulu ke hilir. Konsepnya itu bisa memindahkan loket kantor pos ke dalam genggaman ponsel pengguna. Jadi bisa lebih singkat dan juga lebih efisien. Nah, targetnya ini bisa milenial, Gen Z, dan UMKM yang membutuhkan kecepatan. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada tahapan pengembangan inovasi Pos Aja. Yang pertama ada ideasi dan riset pasar, yaitu mengidentifikasi pergeseran perilaku konsumen dari surat menyurat konvensional ke belanja online, seperti e-commerce. Yang kedua itu ada desain solusi. Jadi kita bisa merancang antarmuka aplikasi yang ramah dengan pengguna, supaya bisa dijangkau untuk kalangan milenial, Gen Z, dan juga UMKM. Yang ketiga itu ada integrasi ekosistem, yaitu menghubungkan sistem digital aplikasi dengan kesiapan armada lapangan di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir itu ada peluncuran dan komersialisasi. Jadi transformasi dari layanan loket fisik ke layanan dalam genggaman yang bisa diakses kapan saja, seperti ya pada aplikasi Pos Aja. Baik, slide selanjutnya. Detail proses inovasi. Ini pada tahap input, yaitu kita bisa melabelkan digital juga, pembayaran daring, dan juga tanpa antri, yaitu kita tidak dapat harus antri untuk bisa menggunakan aplikasi ini. Ada juga yang fitur unggulan dari aplikasi ini, seperti pick up service. Pick up service ini juga jadinya sistem kurir, yaitu integrasi antara aplikasi dengan armada lapangan. Nah, detail cara kerjanya ini, jadi masukan itu maksudnya pengguna, dan prosesnya itu sistem dan kurir, outputnya data dan fisik. Baik, slide selanjutnya. Di sini juga ada integrasi teknologi, yaitu tracking and API. Yang pertama itu ada real-time tracking, yaitu menggunakan sistem GPS terintegrasi untuk memantau posisi paket. Jadi, customer tidak perlu khawatir kalau paketnya itu sedang sampai di perjalanan. Yang kedua itu ada digital dashboard, yaitu memudahkan UMKM mengelola pengiriman dalam jumlah banyak secara simultan. Dan ini juga berguna banget untuk para UMKM, jadi nggak perlu risau kalau ingin mengirim barang secara jumlah banyak. Gitu. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Nazif. Strategi menghadapi distribusi digital. 1. Reinvensi logistik, yaitu mengubah model bisnis menjadi lebih modern. Yang kedua yaitu pemanfaatan big data menggunakan digital dashboard untuk mengelola volume pengiriman besar serta memberikan keunggulan kompetitif dibanding ekspedisi swasta. Yang ketiga yaitu brand rejuvenation, memperbaharui citra Pos Indonesia dari perusahaan tua yang berdiri sejak tahun 1946 menjadi perusahaan raksasa yang digital dan modern. Slide selanjutnya. Contoh studi kasus UMKM Batik Solo. Sebelum inovasi, pemilik toko menutup toko sementara untuk mengantar puluhan paket ke kantor pos setiap sore. Setelah inovasi menggunakan Pos Aja,
pemilik tetap di toko. Ada kurir yang menjemput paket dan nomor resi otomatis terkirim ke pembeli via WhatsApp. Ketiga, hasil efisiensi waktu meningkat 40% dan omset naik karena respon pengiriman lebih cepat. Slide selanjutnya. Dampak inovasi bagi PT Pos Indonesia. 1. Peningkatan volume. 2. Efisiensi operasional. 3. Brand rejuvenation. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dwi. Oke, baik. Terima kasih, Najib. Di sini lanjut kesimpulannya. Kesimpulannya itu ada 1, inovasi pos aja. Membuktikan bahwa perusahaan legasi mampu beradaptasi melalui teknologi. Jadi bisa berkembang dengan era digital sekarang. Yang kedua itu ada kunci keberhasilan, menempatkan kenyamanan pelanggan sebagai pusat inovasi proses. Kayak tadi pelanggan tuh maunya yang cepat, yang praktis gitu-gitu. Jadi PT Pos Indonesia apa dia namanya? Mendengar nih pasti keluhan-keluhan pelanggannya itu. Oke. Baik, sampai situ aja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.